Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya M. Ahmad Syaputra, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan NIM 7124059121998. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKP PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di kelas 7 asal sekolah SMP Negeri 1 Sibolangit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aldi, Ada Pak. Dwi, Wanda. Ada Pak. Sebelum mulai belajar, maka cek dulu siapa pakaiannya, semuanya dimasukkan, dasinya dirapikan aku. Dan supaya kita nyaman dalam belajar, maka cek dulu kebersihan di bawah mejanya maupun di kursi. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme, maka kita menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat belajar. Oke, masih ingat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kita sudah mempelajari tentang bilangan pecahan. Apa materinya? Ada yang tahu, Naku? Oke, apa Naku? Materi sebelumnya mengenai konsep ada bentuk bilangan pecahan dan bentuk bilangan pecahan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan aku. Kita sudah mempelajari bentuk-bentuk bilangan pecahan dan konsep bilangan pecahan. Ada ibu-ibu nih membeli jeruk. Nah, katanya Bu Nina ini membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhannya? Siapa yang dapat? Oke, silakan istirahat. Satu sama dengan 1 tambah 3/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi berat jeruk keseluruhannya adalah 1 kilogram. Oke, jawabannya adalah 1 kilogram. Tepuk tangan buat istirahat. Pembelajaran kita hari ini
yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi penjumlahan pecahan, menghitung penjumlahan pecahan, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan penjumlahan pecahan. Dari pecahan, yaitu berbentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Dengan syarat katanya A dan B ini harus bilangan bulat. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan nih, kita masuk konsep penjumlahan pecahan. Jadi ada pizza di lapo. Pizza dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian pizza yang 8 bagian ini dimakan oleh Budi sebanyak 2. Sehingga bagian dari Budi adalah 2/8. Kemudian dimakan lagi oleh Aris 1. Sehingga bagian dari Aris yaitu 1/8. Pertanyaannya, berapa banyak pizza yang telah mereka berdua makan? Yaitu jawabannya 3/8. Sampai sini ada pertanyaan aku? Oke, nah macam-macam penjumlahan pecahan. Jadi ada 4 aku. Di sini adalah penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, dan terakhir adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Jadi ada pecahan campuran. Jika A ditambah B per C, maka dibuat langsung menjadi A, B per C. Contohnya, 3 ditambah 2/5 sama dengan 3/2/5. Jadi sama aja hasilnya, cuman penulisannya berbeda. Oke, untuk yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ini ada 2 anakku. Yang pertama apabila penyebutnya sama. Di situ ada A per C ditambah B per C. Cara mencarinya tinggal A ditambah B per C. Karena di sini penyebutnya sama, yaitu C. Nah, atau bisa juga A per R ditambah B per R ditambah C per R ditambah dan seterusnya. Maka bisa langsung dijawab A ditambah B tambah C ditambah dan seterusnya per R. Karena penyebutnya adalah R. Contohnya 3/7 tambah 5/7 tambah 4/7. Penyebutnya sama, yaitu berapa penyebutnya? 7. Sehingga penyelesaiannya adalah 3 ditambah 5 ditambah 4/7. Hasilnya 12/7. Sampai di sini ada pertanyaan aku? Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau dia bentuk pecahan biasanya berpenyebutnya berbeda? Contohnya 1/5 ditambah 1/2. Nah, untuk penyebut yang berbeda maka ada 2 langkah. Yang pertama caranya yaitu ingat dulu bahwa penyebutnya harus sama. Bisa menggunakan mencari KPK, bisa menemukan kelipatan umumnya, bisa juga mengkali silang. Nah, jadi 1/5 ditambah setengah itu kita samakan penyebutnya, yaitu di sini penyebutnya 5 dan 2. Maka penyebutnya kita kalikan. 5 kali 2 tambah 2 kali 5. Nah, yang di atasnya gimana? Pembilangnya, yaitu dengan mengkalikan silang. Berarti 1 dikalikan 2 ditambah 1 kalikan 5. Berarti yang ini 2/10 ditambah 5/10. Hasilnya adalah 7/10. Kenapa langsung di sini Nako ditambahkan? Kenapa langsung ditambahkan di sini Nako? Karena penyebutnya
Iya, karena penyebutnya sudah sama. Ada pertanyaan aku? Ada? Oke. Yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jadi, untuk pecahan campuran itu ada dua pengerjaannya. Bisa dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Bisa juga pecahan campuran itu diubah menjadi pecahan biasa seluruhnya. Nah, kalau yang pertama itu 1/1/2 ditambah 1/3. 1/1/2 bisa diubah menjadi 1 ditambah 1/2. Baru ditambah 1/3. Nah, karena di sini 1/2 dan 1/3 merupakan pecahan biasa, maka kita jumlahkan terlebih dahulu. Dengan konsep tadi, satunya tetap ditambah 2 kali 3 penyebutnya kita kalikan. Untuk pembilangnya kali silang. 1 kalikan 3 ditambah 1 kalikan 2. Hasilnya adalah 1/5/6. Cara kedua yaitu 1/1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 1 kalikan 2 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Jadi 3/2 ditambah 1/3. Nah, ini kita melakukan penyebutan yang sama dengan mencari kelipatan atau mengalihkan kedua penyebut. Berarti 2 kali 3 6, maka di sini 6. Kalikan silang, 3 kali 3 9. 1 kali 2 Berarti karena penyebutnya sama, maka tinggal jumlahkan 9 ditambah 2, itu 11/6. Bisa dibagi atau disederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran 1/5/6. Sampai di sini ada pertanyaan aku? Oke. Nah, ini bagaimana kalau dia pecahan campuran dengan pecahan campuran? Nah, dua-duanya ini aku penjumlahannya dengan pecahan campuran. Nah, contohnya 1/2/3 ditambah 1/1/2. Yang pertama ini bisa dipisahkan bilangan bulatnya. Berarti 1 ditambah 1. Karena di sini 1, kalau di sini 2 berarti di sini 2. Oke. Ditambah pecahan biasanya 2/3 tambah 1/2. Kemudian bilangan bulatnya kita langsung jumlahkan. Dan pecahan biasanya kita samakan penyebut. Sampai di sini ada pertanyaan aku? Ada? Oke, cara kedua dengan membuat pecahan campuran ke pecahan biasa. 1/2/3 gimana caranya? 1 kalikan 3 ditambah 2. 1 kali 3 tambah 2. Jadi sini 5/3. 1/1/2 berarti 1 kali 2 ditambah 1 3. Jadi 3/2. Kita samakan penyebutnya yaitu 3 kali 2. Kalikan silang yang untuk pembilangnya 5 kali 2 ditambah 3 kali 3 9/6. Berarti totalnya berapa? 11/6. Atau menjadi bentuk pecahan campuran jadi 3 1/6. Sampai di sini ada pertanyaan aku? Ya. Oke, perhatiannya aku sebelum mengerjakan LKPD biar Bapak jelaskan. Nah, di sini ada masalah 1. Jadi masalah 1 ini kalian lihat contohnya. Baik-baik. Kemudian ada contoh gambar contoh yang pertama itu ada pertanyaannya dan dia minta isiannya, isi kalian dengan
kalian perhatikan pada gambar tersebut. Kemudian ada gambar kedua. Untuk masalah gambar kedua itu kalian buat sesuai dengan gambarnya. Jadi apa gambarnya, isi titik-titiknya. Begitu juga kalau misalnya minta gambar, maka hasilkan gambarnya. Oke. Kemudian masalah kedua yaitu penyebutannya berbeda, maka isikan sesuai dengan bentuk gambarnya. Kemudian bawahnya ada disimpulkan. Jadi penyimpulan dari masalah 1, masalah 2 kalian simpulkan. Bagaimana kalau dia penyebutnya sama, bagaimana dia penyebutnya berbeda. Kemudian ada di bawahnya lagi yang kalian harus isi, yaitu rumus atau bentuk umum dari pecahan yang kalian dapatkan. Oke, nanti persentasenya yaitu menjelaskan bagaimana soal latihannya. Kemudian nanti apa hasilnya, hasil berapa banyak hasil. Oke. Apa yang kalian dapatkan? Kalau misalnya penyebutnya pecahannya sama, di buku masing-masing yang bukunya ini di arsip sesuai dengan yang di bawah dalam arsipnya. Halo. Hello, hai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat semua. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Usmatut, nama saya Dewi, nama saya Dapat baju saya pernah. Jadi kami akan menjelaskan cara mengerjakan pecahan biasa dan pecahan campuran. Baik, saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan konsep yang 4/5 sama dengan 4/3 sama dengan kursus kami. Kemudian saya menjelaskan bagian B. 4 tambah 2, 5/3 dijadikan pecahan biasa. Sama dengan 3 kali 4 tambah 3/4. Tambah 2 kali 3 tambah 5/3. Sama dengan 15
15/3. Sama dengan 45 tambah 44, 12, 9, 89, 12. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan nomor 2 bertentang 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 4 tambah 3 kali 4 per 3 tambah 4 per 6 sama dengan 7/6. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan 5 2/5 tambah 3/8 sama dengan 5 kali 5 tambah 2/5 tambah 3/8 sama dengan 27/5 tambah 3/8 sama dengan 27 kali 8 per 3 tambah 3 kali 8 per 5 kali 8 sama dengan 216 ditambah 24 per 40 sama dengan 240 per 40 sama dengan 6. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2 bagian 1 3/4 ditambah 2 5/7 dengan 1 kali 4 tambah 3 kali 6 ditambah 2 dikali 7 dikali 6 kali 7 sama dengan 7/4 19 dan 7 Baik, inilah hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Berdiri aku. Saya Juliana dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana cara penyelesaian soal penjumlahan dalam pecahan yang tidak menyebutkan sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Juliana kelompok 2. Untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, maka kita jumlahkan pembilangnya secara langsung. Apakah sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Alif dari kelompok 2. Bagaimana cara menyelesaikan soal penjumlahan bilangan pecahan apabila penyebutnya berbeda? Saya akan menjawab pertanyaan Alif dari kelompok 3. Untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus memakan penyebutnya dengan mencari KPK terlebih dahulu dari penyebutnya. Apakah sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Arya dari kelompok 3. Kelompok Kelompok 4 ingin menanyakan bagaimana cara mengerjakan soal jika soal N plus P per N. Jika penyebutnya berbeda, contohnya N per N ditambah P per N, maka kita harus mengalihkan dulu, dikalikan silang, pembilang dengan penyebutnya M dikali N, P dikali N, per penyebut dikali penyebut, N dikali N. Apakah Anda sudah mengerti? Segitu saja presentasi dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan aku. Dari kelompok yang tadi kumpulkan lengkap dirinya aku.
Semangat ya gerakannya. Semangat. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lumpuh-lumpuh tangan digulung, bulan berikan di pada bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua cimbatan aja, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, buat kamera cekik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, buat menarik, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, buat balik lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10, siap berdoa. Oke, tepuk tangan. Masih peserta diri. Ini tujuannya untuk memperdalam pemahaman konsep materi penjumlahan pecahan. Oke, ini Bapak bagi satu orang. Materi hari ini, ada yang tahu, ada yang memberikan tanggapan untuk kesimpulan hari ini? Oke, silakan nanti. Bulan dan cara dengan bersama, maka apabila kamu benar. Iya, katanya kata Ali bahwa penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, maka tinggal pembilangnya dijumlahkan. Tepuk tangan buat Ali. Silakan lagi, pendapat penjumlahan. Ya, silakan Zaki. Jumlah bilangan cari penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dengan mencari hakikat. Oke, jadi kata Al-Zaki tadi, apabila penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka tentukan dulu penyebutnya harus disamakan dengan mencari sebuah KPK atau dengan mengalihkan kedua penyebutnya. Tepuk tangan buat Zaki. Oke, silakan. Namun kata C, apabila ada penjumlahan bilangan pecahan dengan terdapat pecahan campuran, maka terlebih dahulu pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa. Tepuk tangan buat dari hasil refleksi kalian di papan tulis. Saya silakan aku. Oke, lanjut ke kelompok 3. Selanjutnya aku, materinya akan kita pelajari mengenai pengurangan pecahan.
Jadi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.